Yo, buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Ini terima kasih banyak buat Anda yang selalu mensupport, mendukung sampai detik ini. Ini banyak banget yang menyampaikan sama saya bahwasannya 1000 FC lapangan itu telah diturunkan gitu loh untuk menjemput tagihannya langsung kepada si debetur yang telat bayar pinjol. Dan itu memang tidak disebutkan pinjol-pinjol mana yang katanya sampai 1000 FC lapangan itu yang mau diturunkan. Tapi buat teman-teman semuanya, Anda pastinya terganggu dong dengan berita-berita yang tidak jelas seperti ini. Ya, pastinya Anda ketakutan, pasti Anda kecemasan, pasti ya pokoknya segala macam pasti menghantui diri Anda. Karena saya tahu banget Anda pasti dalam sebuah ketakutan. Dengan duit Anda tidak ada aja itu sudah sangat luar biasa, belum lagi ditambah dengan penurunan 1000 FC lapangan itu juga sangat mengganggu banget dalam pemikiran Anda. Tapi asal teman-teman tahu semuanya ya, bahwasannya gitu loh, ini hampir sama dengan berita yang kemarin sempat juga disampaikan bahwasannya OJK awal Mei 2025 melakukan pemutihan hutang, dan OJK juga mengkonfirmasi bahwasannya hal itu tidak benar gitu loh, hal itu tidak jelas dan informasi itu hoax aja gitu ya. Jadi teman-teman tidak usah terlalu khawatir. Sekarang tentang penurunan 1000 FC lapangan ini juga sangat mengganggu bagi teman-teman semuanya. Padahal teman-teman pasti berpikirnya, ini kalau sampai benaran, saya belum sempat jujur, saya belum sempat kasih tahu suami, belum sempat kasih tahu istri, dan ini menjadi malapetaka sendiri. Kan itu yang menjadi pemikiran besar dari diri teman-teman. Nah, di video kali ini saya mau menerangkan buat Anda semuanya. Anda tidak usah terlalu takut, tidak usah terlalu cemas dengan katanya adanya penurunan 1000 FC lapangan. Ini berita tidak ada kejelasannya gitu loh. Ini berita tidak jelas sama sekali. Memang OJK mempersilahkan, silahkan pihak pinjol yang mau menjalin kerjasama dengan pihak aplikasi manapun atau pihak ketiga manapun, silahkan. Ya, OJK membuka peluang dalam hal itu. Bahkan OJK menyampaikan setelah 90 hari, pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi. Tapi, ya ini ada tapinya gitu loh. Tapi, pihak pinjol bisa menjalin kerjasama dengan lawyer ataupun menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Dan pihak ketiga inilah yang disebut dengan selalu field collection, yang mana dia akan berkunjung ke rumah. Tapi dengan catatan, dia harus memenuhi syarat yang diminta oleh OJK. Pertama, perusahaan mereka itu harus legal, harus resmi. Ya, yang kedua adalah debt collector yang mau bekerja sama atau mau diperintahkan ke lapangan harus memenuhi syarat juga. Harus memiliki ID card yang nantinya akan dipertanyakan oleh debetur, harus mempunyai surat kuasa, harus mempunyai sertifikat profesi di bidang penagihan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang ditunjuk langsung oleh OJK. Ini syaratnya gitu loh. Ya, dan itu tertuang dalam POJK. Oke, dan sekarang muncul isu bahwasannya ada 1000 FC lapangan mau diturunkan ke lapangan untuk menjemput tagihan. Ini sebenarnya hal bagus teman-teman semuanya, hal bagus. Kenapa saya bilangin hal bagus? Kalau memang ini benaran ya, ini hal bagus banget. Kita terhindar dari caci maki, kita terhindar dari teroran, kita terhindar dari intimidasi. Selama ini yang jadi masalah adalah komunikasi ini. DC-nya, desk call-nya, ini yang jadi masalah. Dia selalu bermain dengan telepon, bermain dengan WhatsApp, bermain dengan email. Ya, kalau memang ada FC-nya, nggak ada masalah. Ya kan, tinggal kita cek nanti mana ID card-nya, mana surat kuasanya, mana sertifikat penagihannya. Kalau mereka tidak mampu menunjukkannya, kita tidak berkomunikasi. Tapi informasi ini tidak jelas sama sekali. Ya, biasanya Anda yang kecemasan, Anda yang ketakutan karena tidak mampu jujur dan terbuka dengan orang tua, dengan suami, dengan istri, biasanya ketakutan. Ya, karena masih ada sandiwara dalam hidup Anda, masih ada ketakutan dalam hidup Anda. Ini yang harus Anda perbaiki. Ya, ini yang harus teman-teman perbaiki semuanya. Jadi teman-teman, terlepas ini berita benar atau tidaknya kita tidak peduli. Yang jelas, di tengah situasi seperti ini, Anda butuh supportan secara internal. Anda butuh supportan dari orang tua, Anda butuh supportan dari suami, Anda butuh supportan dari istri, Anda butuh gitu loh. Ya, supaya menambah semangat Anda kembali. Ingat, galbay pinjol ini tidak ada yang berat kok. Orang OJK sendiri menyampaikan, satu-satunya ya
yang bisa diterapkan kepada orang yang tidak mau bayar hutang, oke, yang tidak mampu bayar hutang, tidak sanggup bayar hutang pinjol adalah namanya tercatat dalam skor kredit bermasalah. Terus ngapain kita takut? Ya, ngapain kita harus takut? Ngapain kita harus membesar-besarkan hal itu? Soal FC mau datang, mau tidak, ya biarkan aja. Yang penting kalau ada uang bayarkan, kalau tidak ada uang persetan. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Jadi saya berharap jangan hanya semata ada informasi katanya mau diturunkan 1000 FC lapangan di akhir Mei misalnya gitu, atau di awal Juni nanti, mana tahu keluar lagi isu seperti ini, di awal Juni nanti akan diturunkan 1000 FC lapangan, siap mengunjungi semua nasabah yang bermasalah, atau siap mengambil aset-aset yang ada, siap mensita aset-aset yang ada. Nggak usah percaya dalam hal itu. Ini KTA loh, kredit tanpa anggunan. Ya, jaminannya cuma harga dirimu, jaminannya ya cuma dirimu sendiri. Itu jaminan yang mereka minta. Kalau nggak, ngapain dia minta foto KTP, foto selfie, meminta data-data yang lain? Ya jelas tujuannya ini sebagai keseimbangan, sebagai timbal balik. Ketika Anda telat bayar, data yang diambil itu dijadikan senjata. Anda mau bayar atau tidak? Kalau tidak, data Anda kami sebar. Kalau tidak, si A, si B, si C di kontak Anda kami telepon. Ini timbal balik bagi mereka. Jadi ngapain kita harus pikirkan, oh soal FC lapangan, soal kunjungan pihak ketiga, kolektor wilayah dan segala, nggak penting. Ya, yang paling terpenting hari ini adalah bagaimana caranya Anda bertahan hidup. Anda dapat makan minum 2 kali sehari, ya, dan Anda memenuhi kebutuhan keluarga Anda, itu sudah hebat. Ya, ngapain lagi Anda memikirkan sesuatu ya? Jelas-jelas Anda menyatakan sudah tidak mampu. Anda menyatakan sudah tidak sanggup. Ngapain lagi itu yang Anda pikirkan gitu loh. Tinggal PR hari ini bagaimana Anda memulihkan hidup Anda supaya hidup Anda makin baik lagi. Supaya hidup yang sudah terlanjur hancur ini bisa pulih kembali. Ekonomi tidak sehat loh sekarang. Ya, tapi kalau Anda masih memikirkan di luar dari konteks permasalahan Anda, kapan ini mau selesainya? Ya, masalah Anda itu simpel. Yang bikin rumit cara Anda berpikir, dan habis itu terlalu percaya dengan informasi yang beredar. Itu yang membuat kerumitan itu. Padahal ini masalah sangatlah simpel. Anda tidak ada uang, Anda tidak mampu bayar. Anda bekerja, kumpulkan uang dan bayar. Simpel nggak masalah itu? Tapi Anda bikin rumit. Dengan apa? Bang, apakah sebar data? Apakah proses hukum? Apakah datang ke rumah? Apakah berbahaya? Dicegat di jalan? Malu segala macam. Anda bikin rumit semuanya. Ya, padahal di beberapa video saya sampaikan sama teman-teman semuanya, Anda mau bebas dari pinjol, putus semua komunikasi yang ada. Perbaiki mental dan pemikiran, kenali sumber masalah. Kalau Anda sudah paham hal itu, Anda akan bebas meskipun duit Anda tidak ada. Ya, yang penting kita siap menerima resikonya. Resikonya apa? Nama kita akan tercatat dalam skor kredit bermasalah. Ya sudah, sampai di sana. Apakah nama kita cacat ini masuk dalam daftar hitam, masuk dalam slik ini adalah akhir dari segalanya? Tidak. Dengan nama Anda masuk ke slik, dengan nama Anda tercatat di daftar hitam, dengan begitu, itu sebagai semangat tersendiri buat Anda bahwasannya untuk mewujudkan suatu keinginan, Anda tidak perlu berhutang lagi. Ya, untuk Anda misalnya membutuhkan sesuatu, tidak perlu mengandalkan hutang lagi. Ada saatnya Anda memacu diri Anda, memacu semangat Anda. Ya, itu yang harus teman-teman tanamkan. Jadi soal penurunan 1000 FC lapangan yang akan terjadi akhir Mei misalnya gitu kan, atau awal Juni, teman-teman gak usah percaya, itu kabar tidak benar. Ya, walaupun memang seperti yang saya sampaikan tadi, aturan diperbolehkan kok. Kalau nggak bekerja sama dengan pihak ketiga, bekerja sama dengan lawyer, penasihat hukum untuk menjatuhkan keuangan prestasi. Tapi nggak ada. Ya, pinjol tidak mau proses Anda ke jalur hukum. Pinjol juga menyewa FC lapangan, itu juga pilih-pilih daerah mana yang akan dikunjungi, nasabah seperti apa. Dia nggak mau juga asal menyuruhkan FC lapangan ke lapangan, nggak mau. Karena itu akan membahayakan. Ya, jadi buat teman-teman semuanya yang hari ini baru telat bayar di pinjol-pinjol legal, di pinjaman-pinjaman daring, misalnya gitu kan, di pinjol-pinjol resmi, di paylater dan segala macam, tidak usah tertumpu soal FC lapangan. Hari ini tinggal Anda alihkan fokus Anda. Fokusnya kemana? Fokus kita bagaimana uang yang tidak ada ini menjadi ada. Ini PR kita.
Ya, kalau ini tidak kita pikirkan, ini mau sampai kapan, teman-teman semuanya? Ya, kalau nggak Anda yang memaksa diri Anda untuk keluar dari semua ini, siapa lagi? Saya nggak mungkin, jarak saya aja jauh dari Anda. Otomatis, yang bisa mengambil keputusan ini untuk mengeluarkan diri Anda dari jeratan ini, ya Anda sendiri. Ya, untuk aplikasi hijau, teman-teman mungkin sama-sama sudah tahu ya. Mungkin dari mulai ada kami, Kredit Pintar, EasyCash. Kalau untuk aplikasi Oren, ya mungkin teman-teman juga sudah tahu dengan Shopee, S-Pinjam, dan SpayLater-nya. Aplikasi merah, Aku Laku, Asetku, Dana Cicil, dan lainnya juga. Ya, ini menjadi sumber masalah. Bermasalahnya dari segi mana? Ada yang bermasalah dari segi penagihan, terutama untuk Kredit Pintar. Ya, bermasalah dalam segi penagihan. Walaupun mereka tidak menyebutkan nama aplikasi, tapi seringkali Kredit Pintar selalu melakukan penekanan dan ancaman. Yuk teman-teman semuanya, sekarang saya tanya, per hari ini Anda sudah mendapatkan apa belum chat WhatsApp dari Kredit Pintar? Walaupun mereka tidak menyebutkan nama aplikasi, tapi Andanya mengalami telat bayar dan tidak mampu bayarnya itu di aplikasi Kredit Pintar. Isi di kolom komentar apa yang dia sampaikan. Habis itu ada kami. Ada kami, kita juga tahu. Ini adalah pinjol yang sangat besar juga. Ya, dan juga banyak dikeluhkan dari segi penagihannya. Ya, banyak penagihan yang terkadang tidak beretika, walaupun secara spesifik debt collector tidak menyebutkan nama aplikasi. Saya nggak tahu lagi nih, debt collector yang tidak menyebutkan nama aplikasi ini tujuannya apa sih sebenarnya, kita juga nggak tahu ya. Apakah ini sebagai pengalihan ketika ada orang yang melapor sehingga menjadikan OJK tidak percaya, AFVI tidak percaya. Habis itu EasyCash. Ini limit-limit besar aja dua-duanya gitu loh. Dia berpacu nih antara ada kami dan EasyCash, limitnya luar biasa gitu loh. Iklannya sangat luar biasa. Ada di media, bahkan nggak tanggung-tanggung. Sampai 80 juta pun Anda bisa pinjam. Ya, tapi sangat disayangkan banget kalau cara penagihannya masih dengan cara-cara melakukan intimidasi, penekanan, dan segala macam. Ya, walaupun dalam konteksnya itu mereka jarang banget menyebutkan nama aplikasi gitu loh. Karena kalau sesingkat pengalaman saya ya, mungkin saja mereka mencoba mengelabui supaya ketika Anda melaporkan hal itu tidak terbukti. Nanti dengan mudahnya pihak aplikasi tinggal jawab, setelah kita lakukan investigasi, ternyata nomor yang dilaporkan tidak terdaftar di sistem kami. Mungkin seperti itu ya. Karena saya mengingat juga OJK menerbitkan POJK nomor 22 tahun 2023 tentang aturan penagihan kredit. Dilarang menagih menggunakan ancaman, kekerasan fisik maupun verbal, dilarang melakukan penagihan dengan mempermalukan. Ya, ini aturan yang dibikin oleh OJK. Oke, seiring waktu berjalan, pinjol tetap melakukan dengan cara pengancaman dan mempermalukan, hanya saja tidak menyebutkan nama aplikasi. Ya, seandainya masyarakat ini, orang yang terjebak di pinjol ini mempunyai akses, untuk melacak nomor tersebut, pasti dia mempunyai bukti. Sayangnya kita tidak mempunyai akses. Ya, itu untuk aplikasi hijau. Sangat disayangkan, dari versi penagihannya harus diperbaiki. Habis itu tentang Oren. Ya, ini juga sering dilaporkan oleh teman-teman semuanya. Tentang S-Pinjam. Ya, dia mau datang ke rumah lah, mendatangi dengan RT RW lah, habis itu membawa slik OJK, membawa polisi, akan melakukan proses ke jalur hukum. Ini bahasa yang selalu digunakan oleh debt collector S-Pinjam. Mungkin teman-teman udah nggak heran ya. Pokoknya siapkan dananya lunas, besok jam 9, jam sekian kita akan datang. Itu bahasa yang sering Anda dengar. Mungkin udah nggak asing bagi Anda kalau Anda mengalami telat bayar di Shopee, S-Pinjam, dan PayLater, dan habis itu telat bayar. Bahasa-bahasa seperti itu sudah nggak asing di kuping Anda.
Ya, apa tujuannya sebenarnya, Bang? Tujuannya, teman-teman semuanya. Kalau untuk membawa Anda ke ranah hukum, ini saya sampaikan ya. Kalau untuk membawa Anda ke ranah hukum, walaupun si Oren ini sering banget menggunakan bahasa-bahasa hukum, bahasa-bahasa pasal, perdata lah, pidana dan segala macam, itu hanya bagian dari persi penagihan. Kalaupun mereka membawa Anda ke ranah hukum, ini bukan tidak boleh, boleh. Ya, pinjol boleh, mempunyai hak kok. Ya kan, dia mau proses si debiturnya ke jalur perdata, wan prestasi, silahkan. Tapi ini tidak akan mungkin terjadi. Ya, kenapa saya bilangin tidak mungkin? Sistem mereka belum rapi. Sistem mereka belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi ini hanya dipakai sebagai bentuk persi dalam penagihan saja. Ya, kan sering Anda mendapat tuh surat panggilan lah, surat sidang lah, akan diproses ke sini lah, akan dibawa ke ranah hukum. Ini hanya persi dalam penagihan saja. Ini hanya pemanis saja gitu. Ya, berbeda dengan aplikasi hijau-hijau tadi. Kalau aplikasi hijau tadi ada juga nuansa hukumnya, ada, tapi lebih mereka mengutamakan kekerasan dalam ucapan mereka. Ya, dia nggak begitu banyak menggunakan bahasa hukum, tapi lebih ke penekanan aja, penculikan lah, pencegatan di jalan lah, pembacokan lah dan segala macam. Tapi kalau Oren ini, ya, ini lebih ke nuansa hukum, datangi RT RW, bukti slik OJK telah dikantongi, bukti foto selfie, foto KTP telah ada. Ini selalu bahasa yang mereka gunakan. Ya, kami dari Dalmak Integrasi Indonesia. Kalau Anda tidak melakukan pembayaran, kita akan proses Anda ke jalur hukum. Oh ya, oke. Teman-teman mungkin takut gitu. Nggak perlu takut juga dalam hal itu. Ya, bahasa-bahasa itu hanya dilontarkan oleh debt collector, yang mana debt collector menuju target mereka tadi. Ya, habis itu tentang aku laku. Oke, aplikasi merah yang saya sampaikan. Ya, sebenarnya aplikasi merah juga mencakup HCI sebenarnya, tapi HCI ini ya dia hampir sama dengan aku laku, tapi aku laku kan ada pinjolnya gitu loh. Kalau HCI saya belum tahu nih pinjolnya yang mana, kita nggak tahu ya kan, tapi dia lebih ke multi finance dan pembiayaan barang dan dana multiguna aja gitu loh ya. Tapi aku laku gitu loh. Sangat disayangkan juga dengan menggunakan bahasa yang sama. Ketika nadanya keras, nama aplikasinya hilang. Ketika nadanya cuma sebatas proses hukum yang berlaku dan segala macam, pasti ada namanya di bawah. Kalau nggak asetku ya aku laku. Ya, jadi teman-teman semuanya, jadi gini. Kalau Anda masih mendapatkan ancaman-ancaman tersebut dari aplikasi-aplikasi yang saya sampaikan, baik aplikasi hijau maupun aplikasi oren maupun aplikasi merah, ya mungkin seketika Anda akan mengalami ketakutan, Anda akan mengalami kecemasan, gimana tidak. Anda sudah terlanjur meminjam, tapi keadaan dan fakta tidak memungkinkan lagi untuk Anda melakukan pembayaran. Ditambah Anda mendapatkan SMS, mendapatkan WhatsApp, mendapatkan email dengan nada-nada yang sangat luar biasa gitu loh. Dan teman-teman nggak usah terlalu khawatir. Ya, berpatok kita kepada peraturan OJK tadi. POJK nomor 22 tahun 2023. Walaupun seperti yang saya sampaikan, Anda tahu ini dari aplikasi hijau, entah aplikasi yang mana kita juga nggak tahu ya, entah itu si ini, yang jelas setiap debitur pasti tahu lah dia meminjam di aplikasi mana dan jatuh tempo di mana. Hanya saja untuk membuktikannya ini sangat rumit teman-teman semuanya. Ini sangat rumit. Makanya kita harus berpatok pada peraturan OJK tadi. POJK nomor 22 tahun 2023 telah mengatur di sana tentang penagihan kredit. Di sana dijelaskan debt collector dilarang melakukan penagihan dengan ancaman, mempermalukan, ya, baik itu penekanan fisik, verbal dan segala macam. Kalau misalnya masih Anda temukan, ya, dan Anda mencurigai salah satu dari aplikasi, atau memang Anda cuma meminjam di salah satu aplikasi itu aja, sesuai dengan hal tersebut, ya, Anda berhenti bayar. Anda simpan buktinya dan Anda berhenti bayar. Ini sudah ada aturannya. Habis itu mereka yang menagih secara terus-menerus tanpa henti. Dia mulai menelpon Anda, mau WhatsApp Anda, tapi nggak ada hentinya, seakan-akan ini sudah mengganggu. Itu juga Anda bisa catat nama aplikasinya dan Anda berhenti aja bayar. Ya, karena tidak sesuai lagi kan dengan aturan yang ada. Habis itu mereka yang menagih dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam, 12 malam. Catat nama aplikasinya apa gitu loh.
Gak usah kita takut, kita harus tandain ini nama aplikasi. Aturan sudah ada. Penagihan cuma boleh dilakukan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam di waktu kerja. Ya, habis itu mereka yang melakukan penagihan di luar dari Andanya. Misalnya dia menagih ke kontak darurat Anda atau menagih ke kontak-kontak Anda, ini tidak diperbolehkan. Yang jelas PR Anda temukan nama aplikasi ini yang mana dan Anda tandai. Simpan semua bukti validnya, seberat Anda jangan membayar lagi gitu loh. Ya, daripada Anda sibuk melaporkan, Bang, ini dari aplikasi kredit pintar kayaknya, ini dari Ada Kami kayaknya, dari EasyCash kayaknya. Ya, sementara begitu saya lihat nggak ada nama aplikasi tersebut. Ya, daripada Anda capek-capek dengan kayaknya dan kayaknya, kalau memang Anda menemukan hal itu dan Anda meyakini itu dari salah satu aplikasi pinjol legal, hentikan aja pembayarannya. Minta mereka untuk datang ke rumah. Ya, Anda tunjukkan aturannya. Kenapa saya tidak mau membayar lagi? Karena Anda telah menyalahi aturan yang ada. Anda berusaha mengancam, mempermalukan dan segala macam, makanya saya berhenti membayar. Ya, teman-teman harus acak ini. Apa aja yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ini nggak bisa kita abaikan. Walaupun pinjol tidak mempedulikan aturan ini, paling tidak kita sebagai debitur tahu mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Jangan semuanya kita benarkan, jangan semuanya kita tampung. Oh, mentang-mentang kita sudah minjam, habis itu kita, ya sudah, ini bagian resiko saya. Terus Anda dicaci maki, dihina-hina, Anda diam aja. Nggak bisa, teman-teman semuanya. Ya, jadi nggak ada yang perlu Anda takutkan sebenarnya dalam hal ini. Tapi kembali lagi seperti saran yang saya sampaikan, semua yang Anda sampaikan kepada saya itu, baik Anda mendapatkan ancaman, Anda akan diproses ke jalur hukum, Anda akan didatangi ke rumah dan segala, ini tidak terlepas dari chat WhatsApp tadi. Ya kan? Ini kan chat yang Anda dapatkan, bukan berarti FC-nya langsung datang habis itu menyampaikan Anda mau saya proses nih ke jalur hukum. Kan nggak ada seperti itu. Atau FC-nya langsung datang, ini KTP Anda mau saya sebarkan nih satu kampung. Kan nggak ada. Mereka itu baru ada, itu cuma ada di telepon, WhatsApp, dan email. Ya, ketika Anda rasanya telepon ini sudah mengganggu, WhatsApp ini sudah mengganggu, ambil aja keputusan yang tepat, ganti nomor. Ya, teman-teman semuanya, daripada Anda sibuk melapor ke FPI, kita diminta untuk membuktikan. Sementara kita tidak mempunyai akses untuk melacak nomor tersebut. Ya, melapor ke OJK, terkadang ada yang ditanggapi, terkadang kita dilempar ke FPI dilempar ke aplikasinya. Ketika sampai di aplikasinya, aplikasi cuma menyampaikan, setelah kita lakukan investigasi, nomor yang Anda laporkan tidak ada di sistem kami dan itu penipuan. Habis, selesai sampai di sana gitu. Daripada kita capek-capek, ya mendingan kita aja yang mengambil keputusan dan kita memberikan sanksinya langsung. Siap atau tidak teman-teman semuanya? Kalau siap, ketik di dalam kolom komentar. Oke, saya paham, saya mengerti, dan saya akan siap untuk mempraktekkan semua itu. Ketik di dalam kolom komentar. Jangan Anda biarkan lagi diri Anda tertindas, ditekan, dihancurkan gitu loh. Cukup uang Anda aja yang habis, mental Anda jangan dihabiskan juga. Ya.